Bagus nggak? Bajunya kayak pegawai bank lu ya. Ya bagus kan pegawai bank, uangnya banyak. Iya bener. Cukup natural. Ini gue gak suka nih kaki lo, coba agak turun. Nah, Gitu. Iya gitu. Gitu. Enggak, sebelah sana. Gitu. Enggak gitu. Itu boleh. Aduh, kayak di warung. Mau gimana sih? Gitu ya. Gitu. Ini video buat apa sih? Konten gue dong. Ya, kontennya. Lo tau nggak kalau yang ngelihat konten-konten gue tuh di notisnya tuh luar biasa. Jadi gue tuh bisa lebih dari 2 juta orang tuh langsung nontonin gue. Jadi buat gue konten is very important, man. Ya elah. Iya, oh iya. Belagu banget. Banyak yang notice gue. Karena orang-orang tuh kalau bikin konten pasti berbuah. Jadi duit, dapat endorse, dapat AP gitu. Konten penting. Lu lahir tahun berapa sih? 77. Oh itu. Lu main konten kayak gue tuh. AP harus dikontenin. Lagi bergerak ada apa. Harus cepat. Iya. Gitu. Cuman konten-konten kamu tuh bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Belum tentu. Bahaya. Belum tentu. Kamu tuh menjebak kayak yang sekarang. Katanya kontennya lagi kemalangan, kerusuhan, kemalingan. Ternyata dipertanyakan. Ternyata kayak cinta lagu dangdut, sebuah rekayasa. Nah kalau bagian itu nggak gue. Gue nggak main tuh yang kayak gitu-gitu. Paham tapi kan? Paham. Coba sebelum kita spill, kita sapa kita dulu. cheers dulu ya. Spill the tea. Delano and Davies ini di Spill the tea. Dan siapa sih yang lo omongin tadi? Bikin konten pada akhirnya jadi malang. Udah deh, penonton pasti udah bisa nebak, ya kan? Arah pemberitaan yang sedang kita omongin tuh siapa? Dokter kecantikan yang ini lagi-lagi kembali menjadi buah bibir publik. Dokter Richard. Sudah. Aduh, kalau dia itu dia tuh lebih terkenal kontennya sebenarnya. Daripada bukan kedokterannya, tapi daripada Allah. Daripada gue. Iya, benar. Gini loh, zaman sekarang kan pasti kamu juga pernah dengar ya Ren ya, istilah yang disebut sebagai orang, aduh ini mah S3-nya marketing. Saking jagonya mempromosikan sesuatu, idenya tuh sampai out of the box. Loh, bagus dong. Bagus. Lah itulah content creator. Dan menurut gue juga Dr. Richard tuh sebenarnya he's a content creator lah. Oh iya? Iya dong, jadi out of the box itu kan adalah bagian daripada pekerjaan dia sehari-hari. Dan gue rasa Dr. Richard tuh kalau tiap pagi nggak sikat gigi dulu. Tapi ya dia mikirin skripnya dulu, kontennya apa. Sikat giginya belakangan, say. Itu masalah terakhir, karena konten cuan. Oh gitu. Di satu sisi aku juga sama seperti penonton. Aduh ini ke belakang banget. Bye-bye boyoan loh. Iya. Sama seperti penonton yang mengagumi idenya itu, ide dia bikin konten, ide dia promosi, ide dia menjual sesuatu. Itu tuh di luar dari pikiran manusia. Out of the box. Wajarnya. Betul. Gitu. Tapi aku juga mempertanyakan, boleh nggak sih konten-konten yang begitu dahsyat S3 marketing itu agak sedikit lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Yang mana sih ceritanya? Coba spill deh. Coba kalau yang Dr. Richard ini yang mana? Yuk kita spill. Nih. Tapi kemarin mungkin kecurian atau perampokan ya, aku nggak tahu ya. Sore tepatnya, tiba-tiba ada orang yang menembus pintu. Karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional. Lalu dia ngambil tas, dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya. Amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang. Berani banget padahal di situ ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya. Bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku. Dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Paham kan sekarang gimana? kenapa kita sebagai masyarakat itu bertanya? Jadi kliniknya itu rupanya baru buka. Diduga ini adalah ini baru buka ya? Yes. Baru buka. Diduga konten ini untuk mempromosikan opening kliniknya. Di Padang. Cara yang dia pakai adalah bikin woro-woro supaya kita penasaran pemberitaan kalau kliniknya itu kemalingan. Out of the box. Lah, tapi kan kita jadi pikir itu berita beneran, Ren. Oh iya. Makanya lo nggak bisa menyalahkan dong kalau akhirnya pihak yang berwenang dan pihak yang berwajib ikut terlibat. Nah, yang berwenang yang berwajib tahu dari mana? Oh, dia followers. Dia followersnya Dr. Richard. Dia fansnya berarti. Kok bisa tahu?
Ada persatuan dari masyarakat, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Padang, ya, yang mengajukan komplain. Apa komplainnya? Komplainnya adalah penyebaran berita bohong, membuat kegaduhan terkait pencurian. Kan begitu dibilang kalau ada pencurian, masyarakat gaduh dong. Oh ya juga ya, gaduh ya. Iya. Itu sebabnya ini masyarakat sebelah-sebelahnya kali. sebelah kliniknya yang tinggal depan-depanan sebelahnya. Coba kalau masyarakat di blok Z sama blok satunya, pasti nggak tahu lah, nggak berasa. Tapi kalau aku ya Ren ya, kalau aku udah sampai dipanggil oleh pihak yang berwenang gitu, aku mah takut loh. Aku mah hebat loh sama Dokter Richard, karena katanya sampai dengan hari ini tayang masih mangkir dari panggilan. Hey, Dokter Richard itu punya nyawa 1000 say. Lu paham nggak? Nggak kayak lu, baru diomongin lu udah cari bantuan sosial, enggak ya? Bukan, maksudnya Dokter Richard gitu. Lu pikir emang baru sekarang aja dia punya Kesandung masalah. Oh, kesandung masalah. Banyak kali. Yang kali ini nggak ada apa-apanya. Apalagi kan ada Bang Hotman Paris. Bang Hotman Paris bantuin? Kan lagi. Oh. Udah. Hotman Paris aja mempertanyakan di mana kerusuhannya. Apa? Dan itu tidak bisa masuk ke dalam kasus pidana. Oh gitu. Itu kasus hura-hura. Tapi beritanya tuh juga berkembang loh Ren. Bahkan ada yang ngebocorin gitu, yang mengklaim kalau dia itu punya bukti rekaman suara, diduga sang dokter kecantikan yang terdengar di rekaman suara tersebut sedang melakukan conversation, sedang merekayasa peristiwa itu. Di brief. Wow. Rekayasa itu. Rekayasa ya? Rekayasa itu. S3 marketing itu. Office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Si nanti aku yang tangani. Kasih duit aja selesai. Pokoknya bilang itu memang kemalingan. Oh, tapi memang agak ngeri juga ya. Tapi gue juga bisa memahami ya bahwa pembisnis kita tuh pasti zaman sekarang kan memutar otak ya. Gimana caranya bisa menyatukan diri kepada kebiasaan digital zaman sekarang. Iya dong. Dan ini tuh banyak sekali kita lihat, bukan cuma Dokter Richard kan. Sebenarnya banyak sekali pembisnis apalagi di dunia kecantikan. Supaya bisa menambahkan suara, bisa tahu produknya apa, pelayanan kecantikannya itu apa ya, dengan melakukan konten. Nah, salah satunya ini. Iya, kan kasarnya sebetulnya adalah mereka melakukan promosi. Promosi terhadap produk, terhadap jasanya. Yang disayangkan apa perlu lo melakukan promosi, marketingnya sampai membohongi publik. Gitu loh. Aku inget ya kayak Mbak Im Wong contohnya. Kan pernah tuh yang berita heboh dia kehilangan motor. Iya benar, tapi itu kejadian benar. Iya. Itu kejadian benar, tapi orang pada akhirnya orang dalam, tapi pada akhirnya jadi konten. Iya. Iya betul. Nah, itu maksud aku mewakili para penonton di luar sana. Kan orang suka gini, oh membodohi publik. Ya gimana nggak publik, kita nih jadi makin bodoh. Orang kita tuh kayak, kita jadi bingung gitu, konten mana sih sebenarnya yang real story. Tapi that's true sih. Ya, kadang-kadang mana konten kita tuh, yang emang rekayasa. Bener sih, kadang-kadang kita tuh zaman sekarang tuh agak bingung ya. Mana yang benar, mana yang enggak ya. Karena mereka tuh adalah content creator. Betul. Tapi kalau ngomongin content creator, Dr. Richard tuh hal ahlinya memang. Tapi ya, dokter ini nih selain konten ya, dokter ini tuh selain konten dan juga menangani pasien, dia tuh adalah juga dokter yang sangat bisa memanfaatkan peluang. Maksudnya? Iya dong, peluang-peluang seperti buktinya nih ya. Kita lihat kemarin, Dr. Richard bisa menghadirkan yang namanya Tengku Dewi. Di podcastnya dia. Bukan Tengku Dewi aja, sebelum-sebelumnya lo bisa perhatiin deh. Makanya lo nonton, lo follow dong dia, jadi lo bisa paham. Jadi sebelum orang lain dapat, cek, dia dapat duluan. Gitu. Aku tuh sebetulnya cukup suka loh, karena menurut aku ya pintar, pastilah namanya dokter, dia pintar. Aku mengagumi dia, ya udah pastilah orang. Aku tuh fans orang-orang pintar. Cuman aku tuh suka kecewa jadi gini loh Ren. Ini yang mana sih sebenarnya akhirnya konten yang bener, konten yang real, sama konten yang enggak. Aku tuh mempertanyakan, apa ya bahasanya tuh, integritas itu loh. Kalau orang yang apa yang diucapkan sama dan sesuai dengan apa yang dirasa, ya nggak? Iya. Kayak gini deh,
Kan kita juga banyak ya melihat teman-teman selebriti kita yang pemberitaan menceritakan kemalangan yang terjadi dalam hidupnya dia. Kayak contoh, Catherine Wilson, waktu dia cerita, dia sempat kemalangan apa tuh waktu itu Catherine Wilson? Perhiasan. Nah, uang dolar Singapura, Iya, uang dolar Amerika Singapura. Serikat tuh. Iya. Dia cerita, kemalangan dong itu, kan kita jadi ikutan sedih. Itu kan real story. Benar. Tapi dengan sekarang ada tren yang bahwa, oh sekarang para public figure itu nggak semua cerita kehidupan mereka ternyata bener ya, ada beberapa rekayasa. Bingung nggak kita sebagai publik? Iya betul, tapi kan ya karena mereka adalah seorang content creator ya. Nah itulah yang sebenarnya kita harus hati-hati ya. Apalagi sebagai seorang public figure. Aku lebih respect kepada orang yang punya integritas. Respect Jadi, sama orang yang kehilangan. Apa yang gimana? orang yang punya integritas. Oh, iya, integritas. Yang apa Iya, yang iya. diucapkan Iya. dengan apa yang terjadi itu sama gitu loh. You walk the talk gitu. Iya, Kayak waktu iya. Ashanti, dia cerita dia kehilangan 14 ya. Tas brandednya. Tas branded 14. Dan brandednya bukan branded kayak Orang kita, Say. terdekatnya yang kerja di dalam rumahnya. Nah, itu kan terbukti emang bener peristiwanya terjadi. Ngerti nggak? Betul. Dan memang yang benar-benar itu kalau diungkapkan di sosial media nggak apa-apa ya. Iya. Supaya juga bisa memberitahukan kepada kita bahwa hati-hati loh gitu ya. Benar. Ini Tuh. kan contoh-contoh cerita selebriti yang mengalami Kejadian nyata. Yes, kejadian Real. tidak menyenangkan. Betul. Tapi real. Real. Momo Geisha. Momo Geisha kenapa? Momo Geisha sempat pergokin ART-nya mencuri barang. Momo Geisha. Ria Ricis juga kejadian sayang. Oh iya? Ya, Icis Sama juga pernah. ART juga? Sama ART juga, ini oknum ya yang melakukan pencurian. Nah, Oh, no. betul pakaiannya Icis diambilin, ono ini kucur. Suaminya Suaminya nggak diambil. Suka bikin Aduh aneh-aneh. jangan dipotong-potong ya ini ya, ini cuma candaan aja. Nah, itu loh Iya, yang iya, kayak iya. gitu itu, ya kan? Kalau yang berita benar, real. dibikin konten nggak apa-apa karena kan bisa Yes. menjadikan inspirasi. Tapi Betul. jangan menjadikan mencari peluang-peluang. Apa ya kita cari cerita ya bikin ini karena mau menaikkan sebuah brand atau apapun itu ya. Iya. Atau bisnisnya dia gitu Iya. ya. Ya itu oke lah. Kayak tadi di awal gitu ya, aku menyebut apa yang terjadi sama Mbak Im Wong, dia pernah kecurian motor. Iya memang itu dijadiin konten sampai berepisode-episode gitu. Tapi peristiwanya bener loh. Iya. Peristiwanya benar terjadi gitu. Iya betul. Jadi dia betul. hanya membagi kepingan dari kehidupannya dia di platformnya dia. Tidak meng-create cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi membuat kegaduhan. Nah, Betul sekali. sekarang Aku sih gini setuju. Deren, kalau misalnya gue mau buka usaha gitu ya di area lingkungan gue. Terus gue bilang, aduh tempat aku mau buka usaha ternyata kemalingan. Itu tuh berarti implikasinya apa sih? Bahwa lingkungan tempat saya tinggal tidak aman dong? Iya betul. Kegaduhan apa enggak? Kegaduhan. Kalau ternyata ceritanya rekayasa, wajar nggak kalau aku sebagai penduduk setempat tersinggung? Mungkin lebih baiknya memilih konten-konten yang flexing aja kali ya, Cela. Konten pamer. Flexing, pamer. Ya flexing kan pamer. Iya, mendingan kayak begitu. Lo punya duit, lo flexing deh. Pakai kremas, jalan-jalan ke luar negeri, bangun rumah, segala kemewahan, ono ini kucrut. Aduh. Mendingan begitu. Kasih tahu kesuksesan lo ada di mana, iya kan? Ya, kalau kamu perbandingkan dua hal itu, kalau aku boleh pilih gitu ya. Konten yang flexing. Ya atau- keberhasilan aja Iya. dari reseller lo, dari pasien-pasien Yes, yes, yes. lo. Kalau kamu memberikan contoh gitu ya, pilih yang mana? Konten yang flexing atau konten rekayasa? Ya aku pilih flexing. Flexing. Karena udah jelas dong dokter yang kita bicarakan ini kaya raya. Dia kalau jualan, satu kali konten, satu kali live ya dia bisa sekian puluh miliar loh. Tunggu. Makanya gue agak bingung kenapa sih dokter ini kok perlu lagi bikin konten-konten itu ya. What for gitu, buat apa? Mohon maaf Pak, ini kita ngomongin dokter yang beda kan? Dokter yang sama? Oh, Ini dokter dokter mana yang lo? Iya dokter ini, dokter yang Richard. Loh, lo harus nonton live-nya dia. Oh dokter Richard juga suka Dokter flexing. Richard kalau dia live ya di aplikasi itu kalau jualan bisa puluhan miliar. Nah pertanyaannya gue adalah kok ngapain lagi dia harus mikirin konten untuk pembukaan sebuah klinik hanya untuk menaikkan klinik itu. Duit udah paham. punya banyak, Iya. iya kan?
pasien udah punya banyak, kliniknya juga sudah sangat terkenal. Buat apa ya? Apa itu? Sebuah point of view yang menarik, Purwoso. Mari kita hadirkan Dr. Richard. Sadarkah Anda dengan kita menyebut-nyebut namanya, kita menaikkan namanya kembali? Of course, ya silakan. Semakin kaya raya, mudah-mudahan kita dapat produknya untuk jadi apa kayak gitu. Iya Pokoknya kan? berhati-hatilah sebagai Iya. pengguna, sebagai penonton sosial media, Betul. media konvensional, ketika melihat cerita yang dipaparkan oleh artis yang Anda idolakan. Cek dulu bener apa enggak. Dan juga para pebisnis untuk membuat konten ya boleh-boleh aja. Tapi mudah-mudahan kontennya itu benar-benar baik dan berbuah jadi baik. Dan memberikan nilai inspirasi yang besar. Iya. Gitu. Atau udah deh, sekarang kita ambil Gak usah jalan bikin tengah. konten-konten yang gak enak deh. Kegaduhan-kegaduhan ya Atau kan. kayak kalau aku belanja buku di toko buku tuh ada tulisannya kan novel, fiksi, dokumenter. Nah ini konten lu dikasih judul fiksi apa dokumenter? Horor lebih tepatnya ya kan. Paham. Oke, kita kembali lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama, tentunya di sini di Spill Jati Delano and Dave hanya di Trans TV.